Capricorn, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu kamu harus tahu secepatnya jika ini terjadi, lalu bagaimana? Ya, fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah gender reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa ya resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada karma. Di kartu keduanya sudah ada Knight of Wands. Di kartu selanjutnya ada Queen of Pentacles. Ada kartu Justice. Ada The Tower. Ya, dan di sini juga sudah ada Six of Cups. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Libra juga di sini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat di kartu pertamanya ada karma, ya. Kamu harus tahu secepatnya jika ini terjadi, kamu harus bagaimana. Jika memang terjadi suatu karma dalam hidup kamu, ya, karena mungkin kamu dulunya pernah melakukan sesuatu kesalahan. Gak ada manusia yang gak pernah melakukan kesalahan, ya. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, mau disengaja atau gak disengaja. Tetapi dari kesalahan yang dulunya kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita. Bukan saat itu juga enggak, entah hari ini, entah besok, entah berapa bulan atau berapa tahun kemudian, kamu pasti akan merasakan ini adalah sebuah karma yang dulunya mungkin aku lakukan, gitu loh. Ya, kamu harus secepatnya sadarkan diri kamu, ya, sebelum karma buruk itu terjadi. Cepat buang energi buruk yang ada di dalam diri kamu sebelum kamu menyesali segala sesuatunya, ya. Ya, untuk karma yang kamu jalani saat ini, ya kamu harus ikhlas, ya. Kamu harus ikhlas untuk hal apapun itu. Jadikan ini sebagai pedoman kamu untuk di saat kamu melakukan suatu tindakan, suatu langkah atau sesuatu hal ke depannya, kamu lebih mempertimbangkan baik buruk segala sesuatu yang terjadi yang akan datang dalam hidupnya kamu. Ada Knight of Wands, ya, dimana untuk di kartu kedua ini aku seperti lebih melihatnya banyak ide-ide baru yang coba untuk kamu kembangkan. Banyak ide-ide baru yang coba untuk kamu explore, ya. Kamu mencoba untuk merubah arah, ya, jalan cerita hidup kamu. Kamu tidak ingin mengalami kesulitan, kamu tidak ingin mengalami kendala. Jadi kamu harus tahu secepatnya langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan, sesuatu hal apa yang harus kamu kerjakan. Jika memang suatu hal buruk terjadi di saat kamu melakukan suatu perjuangan, ya kamu harus bisa mengantisipasi diri kamu, ya. Kamu harus memutar pikiran kamu, kamu harus gunakan intuisi kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu harus tahu tindakan apa yang kamu berikan di sini. Lalu bagaimana cara kamu mengatasi segala sesuatunya. Ingat, kamu tidak akan pernah dibiarkan sendiri, akan ada selalu orang yang membantu kamu, mengarahkan kamu. Karena di sini juga kamu memiliki energi yang cukup besar, jadi apapun itu kamu bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Tantangan apapun yang akan menjadi halangan rintangan kamu, kamu bisa merealisasikan itu semua dalam hidupnya kamu. Jadi teruslah dorong diri kamu untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih baik, dan hal-hal baik lainnya jangan pernah mengandalkan atau berharap kepada orang lain, karena tidak ada orang yang akan mendorong kamu agar semakin maju selain diri kamu sendiri, ya. Diri kamu yang bisa memberikan sesuatu yang luar biasanya. Ada Queen of Pentacles,
Ternyata di balik apa yang kamu lakukan, di balik perjuangan kamu, usaha kamu dan upaya kamu, akhirnya kamu mendapatkan kemewahan. Kamu akan mendapatkan kehidupan yang aman, tidak dipenuhi dengan ketakutan. Karena di sini kamu benar-benar merasakan adanya kebebasan. Ya, kamu akan merasakan adanya banyak hal-hal yang luar biasa dalam diri kamu, dalam hidupnya kamu. Teruslah maju, afirmasi diri kamu, ya, bawalah hal-hal yang luar biasa. Dan jika kamu sudah mendapatkan goal kamu, tujuan dari hidup kamu, kamu akan merasakan damainya hal-hal yang begitu luar biasa di sini, ya. Dan di kartu berikutnya ada Justice, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih ngelihatnya hasil akhir yang benar-benar setimpal. Jadi tidak ada ketidakadilan, tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa tidak puas. Semuanya akan mendapatkan kepuasannya masing-masing. Kamu akan mendapatkan hal yang setimpal dari upaya kamu, usaha kamu, dan perjuangan kamu. Dan kamu akan mendapatkan keadilan dari segala sesuatu hal itu. Ya, jadi lebih bijaksanalah kamu dalam mengafirmasi diri kamu, bijaksanalah kamu dalam bersikap, bijaksanalah kamu dalam bertindak, ya. Dan coba di sini lebih ke percaya terhadap diri kamu sendiri untuk langkah apapun, karena ada sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat kamu menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri kamu. Ya, dalam apapun tindakan yang akan kamu ambil, dalam apapun kebijaksanaan yang akan kamu bersamai. Terkadang memang kita harus dihadapkan dengan kehancuran, ya, sebelum kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan itu. Kita dihancurkan, mental kita dibuat tidak nyaman, ya kan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan seperti tidak membawa sebuah pengaruh, ya. Kenapa ya? Aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa keberhasilan dan kesuksesan itu tidak aku bersamai? Kenapa harus kehancuran yang datang? Ya, karena mungkin Tuhan ingin mensucikan sebagian dari apa yang kamu terima. Ya, mungkin masih banyak energi-energi negatif yang bercampur dengan apa yang kamu lakukan dulunya. Jadi di sini kamu mulai kembali membangun kembali percayaan diri kamu. Lakukan segala sesuatunya dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Ya, berikan energi-energi baik dan bersamai kebijaksanaan. Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa besar dalam hidupnya kamu. Dan ada Six of Cups, dimana untuk di kartu ini aku lebih melihatnya kamu akan mencapai kemenangan terbesar dalam hidupnya kamu. Ya, walaupun di sini ada sebuah rasa kekecewaan, ya, ada sesuatu hal yang menggambarkan masa lalu yang buruk, tetapi kamu harus bangkit, ya. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri dan kamu harus bisa menciptakan keberhasilan. Dari masa lalu kita belajar, dari masa lalu kita bisa melihat tindakan-tindakan apa, langkah-langkah apa, sesuatu hal apa yang harus kita berikan, sesuatu hal apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, jadi jangan takut untuk melangkah karena ada sesuatu hal yang pernah kamu alami atau pernah kamu rasakan di masa lalu kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum kebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan, ya, dari setiap langkah, dari setiap tindakan. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Storm Warning, ada Woman Holding a Coins, ada NCT, dan sudah ada The Garden and the Grid. Kita akan coba lihat apa yang terbaca, ya, dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya, di sini aku lebih melihatnya kamu akan mendapatkan banyak peringatan dari orang sekitar kamu. Di saat kamu melakukan sebuah usaha, pekerjaan, kamu dituntut untuk harus berhati-hati. Kamu harus secepatnya mengubah arah jalan cerita hidup kamu agar kamu tidak menemukan sebuah badai yang akan menghancurkan kamu. Jika kamu seperti melawan arah, seperti kamu melawan kondisi dan keadaan. Jadi kamu harus pintar-pintar mensiasati sesuatu hal
agar apapun badai yang hadir di dalam kehidupan kamu tidak bisa kamu hindari tetapi harus kamu hadapi, ya kamu sudah memprepare diri kamu sudah mempersiapkan diri kamu, mental kamu, pikiran kamu, atau hal-hal lainnya di sini. Dan kita juga lihat ada seorang wanita yang memegang koin. Walaupun kamu berenergi feminim, kamu tidak ingin terlihat lemah. Kamu tidak ingin hanya terlihat seperti di sini kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kamu lebih memanfaatkan energi yang kamu miliki di dalam tubuh kamu, di dalam diri kamu. Jika memang terjadi satu peluang untuk kamu seperti membolak-balikan keadaan, ya itu karena kamu bisa mensiasati segala sesuatunya untuk diri kamu, kehidupan kamu, dan orang-orang di sekitar kamu. Ya. Jadi, lalu bagaimana? Jika kamu dihadapkan oleh permasalahan, ya kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan kamu tanpa harus lari dari permasalahan itu. Karena dari permasalahan, dari ujian dan cobaan kita belajar. Ya, semakin berat ujian kita, semakin berat rintangan kita, semakin besar juga apa yang akan kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Karena semuanya tidak akan ada kesia-siaannya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya, ada kecemasan, ya. Kecemasan yang membuat kamu di sini benar-benar takut untuk hal-hal buruk yang berkemungkinan hadir, hal-hal buruk yang berkemungkinan datang di dalam kehidupan kamu. Ya, kamu mencoba untuk tidak terlalu mencemaskan sesuatu hal yang menakutkan. Kamu lebih mencoba untuk memikirkan hal-hal yang baik, berpikir positif, mengafirmasi diri kamu kepada hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Karena kecemasan inilah yang mungkin selama ini menghantui diri kamu, sehingga kamu stuck, kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak berjuang, kamu tidak berusaha gitu loh. Ya, padahal kamu dituntut untuk lebih fokus. Jadi buang pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kamu, pergi ke suatu tempat yang bisa membuat kamu tenang, yang bisa membuat kamu damai, yang bisa membuat kamu di sini ngerasa kamu tidak perlu takut. Terkadang dengan pemandangan yang indah, dengan melihat bunga-bunga yang indah, di situ kita terkadang ngerasa damai, tenang, dan kita bisa menyingkirkan suatu pemikiran-pemikiran buruk atau negatif, dan kita bisa mengembalikan pikiran positif di dalam diri kita. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.